Jadi sekali lagi saya bilang bahwa zaman sekarang ini ketika kita mulai bisnis ada banyak faktor yang akan menjadi kendala. Salah satunya, salah limanya ini adalah faktor-faktor berikut ya. Kita mulai modal. Kita setuju ya teman-teman bahwa modal itu adalah faktor utama yang sangat diperlukan ketika menjalankan bisnis. Benar? Money is not everything, but everything needs money. Kita tidak bisa pungkiri itu ya teman-teman ya. Setuju nggak? Ada yang di sini bisa sebutin bisnis apa yang nggak butuh modal itu? Coba ketik di kolom chat ya teman-teman. Setuju nggak dengan pemikiran saya bahwa semua bisnis itu membutuhkan modal? Setuju ya? Nah, saya akan menceritakan teman saya Feni ini, dia seorang ibu rumah tangga, yang memiliki usaha franchise minuman. Boleh sebut merek? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh sebut merek. Jadi dia ini seorang ibu rumah tangga yang memiliki bisnis franchise minuman ya. Nggak perlu sebut merek. Nah, kita dengerin berapa modal yang dikeluarkan Feni dalam usaha ini, Fen? Terus terang aku waktu itu beli franchise minuman itu waktu outlet pertama itu aku butuh sekitar kurang lebih 500 juta. Nah kemudian setelah jalan berapa bulan aku kan rencana untuk buka outlet kedua gitu kan. Terus ternyata di outlet kedua ini modal yang harus dikeluarkan tuh lebih gede lagi Ci, karena secara tempat juga lebih oke, maksudnya di dalam mall gitu kan, tahu sendiri kalau di Surabaya sewa mall itu cukup mahal juga gitu. Akhirnya di outlet kedua ini aku harus siapin modal itu kurang lebih sekitar 1,8 M untuk satu bisnis franchise 1,8 M ya. Itu baru franchise-nya ya, franchise dan sewa tempat, belum sewa tempat, belum bayar karyawan ya, belum maintenance lainnya ya. Jadi betul-betul modalnya besar sekali untuk suatu franchise minuman aja ya, Pen ya. Nah, betul. Ya jadi teman-teman kita setuju ya bahwa modal itu faktor utama. Pasti orang dalam menjalankan bisnis pasti bertanya berapa sih modal yang dibutuhkan untuk jalanin bisnis ini ya kan. Apalagi kita emak-emak ya yang menadakan tangan kepada suami. Kalau dana IMF nggak keluar kita nggak bisa jalanin bisnis ya kan. Nah, jadi satu faktor yang paling utama itu ada modal. Yang kedua waktu ya. Apakah waktu yang dibutuhkan untuk jalanin bisnis ini memakan waktu yang banyak, apakah waktunya fleksibel? Nah, saya mau bertanya pada Riana. Riana ini kan seorang ibu yang juga punya bisnis online ya, online makanan dan barang-barang lainnya. Kira-kira berapa lama sih waktu yang Riana butuhkan sehari dalam penjualan online ini? Nah, kalau soal waktu, bener ya, aku jualan online sambil jadi ibu rumah tangga. Orang tuh kadang berpikir kalau ibu rumah tangga tuh kerjaannya banyak waktu senggang. Padahal enggak, kita tuh bangun paling pagi, tidur paling malam, ya kan? Nah, habis itu harus ditambahin lagi sama ngerjain bisnis. Karena gini loh, nggak mungkin aku nadah duit terus ke suami. Kita kan cewek gitu loh, pengen beli tas, pengen beli sepatu, pengen beli segala macam. Nggak mungkin minta duit terus, bener nggak? Jadi, walaupun ibu rumah tangga, aku mikir, aku harus punya suatu bisnis, tapi bisnis itu nggak boleh mengganggu prioritas aku gitu kan. Nah, sementara aku online aja ya, online makanan kecil-kecilan ini ya. Aku pagi-pagi udah harus bangun pagi, udah harus siapin barang-barang untuk dikirim. Abis ngirim itu aku harus ngerekap, abis ngerekap susun menu lagi, siapin lagi pengiriman. Jadi kadang-kadang tuh bener-bener waktu itu nggak selesai. Kadang tuh sampai jam 12 malam baru selesai ngerekap dan segala macam, tapi hasilnya bener-bener nggak sampai yang gimana banget gitu loh. Jadi waktu ini bener-bener jadi kendala sih untuk mulai bisnis. Iya, setuju banget dengan Riana. Karena saya juga menjalani bisnis catering sebelum ini. Kalian tahu bisnis catering itu di saat orang udah tidur, saya belum tidur, masih menyiapkan barang-barang buat besok. Di saat orang masih tidur, belum bangun, saya udah bangun, udah mulai masak, udah mulai menyiapkan segala macamnya. Jadi menurut saya bisnis ini, bisnis saya itu waktu yang saya keluarkan, investasikan itu tidak sebanding dengan hasil yang saya dapat. Benar nggak, Riana? Benar kan? Benar banget. Nah, oke, itu masalah waktu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang selalu mengatakan dia selalu gagal
apa sih sebenarnya faktor yang membuat dia gagal gitu. Mungkin karena dia kurang pengalaman, mungkin karena dia kurang pengetahuan, dia tidak dibimbing, dia minim pengalaman. Sebagai contohnya saya dulu juga pernah mengerjakan bisnis decoration ya. Saya sebenarnya memang bukan expert di bidang ini, tapi karena saya suka, jadi akhirnya saya mencoba. Tapi itulah karena pengalaman yang kurang, akhirnya bisnis ini juga tidak berjalan dengan baik dan akhirnya saya mundur teratur gitu ya. Nah, terus yang terakhir ini yang paling mengenaskan, yaitu masa-masa pandemi ini. Kita tahu semua bisnis itu kena imbas di masa pandemi ini. Kayak saya kan seorang just tipper juga. Saya tuh seorang just tipper. Jadi pekerjaan saya itu menuntut untuk saya selalu out of country gitu. Nah, pada masa pandemi ini saya totally stop, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya no sales, no income gitu loh. Nah, bener nggak, Riana sama Feni ngerasain nggak sih kalau bisnis kalian tuh kena imbas di masa pandemi ini? Kena banget. Contohnya kayak aku waktu buka outlet kedua itu kan yang aku bilang tadi modalnya 1,8 M. Nah, itu aku buka di bulan Januari 2020 kan. Terus kemudian tiba-tiba di bulan Maretnya pandemi dong, PSBB. Bayangin omset itu langsung anjlok dari 10% itu kurang lebih omset itu cuma tinggal sekitar 20% aja. Bayangin aja. Mau BEP-nya berapa lama coba kena pandemi ini. Padahal kan pada saat pandemi sebenarnya banyak orang yang mulai bisnis makanan, minuman gitu kan. Tapi ternyata itu cuma bertahan berapa lama aja, nggak terlalu lama. Intinya makanan, minuman semua kena imbas. Banyak F&B yang tutup pada saat pandemi. Soalnya terjadi. Semua jualan makanan ya, Fen ya. Semua tuh hampir jual makanan ya kan. Jadi kayaknya pembelinya nggak semua orang itu kan berani beli di luar gitu. Karena kan takut gitu. Kalau Riana sendiri gimana? Imbasnya gimana? Benar, hampir sama sih. Aku kan online juga makanan kan. Yang tadinya pembeli semuanya jadi penjual sekarang. Terus orang-orang juga takut kan terima paket COVID begini kan. Jadi apalagi mereka pasti udah mengetatkan kantong. Yang tadi belinya berjuta-juta, sekarang paling cuma berani ratusan ribu gitu loh. Jadi persaingan makin ketat, pasar juga makin dikit. Terus kita ngerjainnya juga waktunya udah panjang, hasilnya nggak maksimal, ya capek-capekin doang sih akhirnya. Nah, ya gitu ya. Jadi karena masalah-masalah ini, karena faktor-faktor ini, saya mulai berpikir gitu loh. Ada nggak sih bisnis yang bisa dikerjakan di masa pandemi ini yang tidak berimbas di masa pandemi ini? Nah, ketika saya menemukan jurnal berita ini, saya langsung wow, ternyata ada satu industri yang sangat-sangat populer ya, yang tidak akan pernah never ending stop gitu loh. Malahan cenderung ini akan trennya semakin naik. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan itu semakin tinggi, benar nggak? Jadi mereka itu sudah aware terhadap kesehatan. Buktinya gimana banyak sekali usaha-usaha yang sekarang ini sedang populer, misalnya penjualan peralatan kesehatan, suplemen, terus pusat kebugaran. Terus awal-awal pandemi itu tahu kan ya, lagi booming masker, APD, itu saya ikutan loh. Karena saya melihat peluang gitu loh. Saya ikutan main itu bisnis masker, tapi saya nggak nimbun loh ya, saya nggak nimbun. Nah, terus masker, APD itu berkembang dengan sangat pesat waktu itu gitu. Jadi bisa dikatakan industri farmasi ini benar-benar industri yang menjanjikan ya, sangat potensial gitu loh. Nah, teman-teman, saya malam hari ini kita kan sepakat kalau bisnis kesehatan itu memiliki potensinya cukup tinggi ya. Nah, bagaimana kalau ada bisnis farmasi yang modalnya relatif kecil, dia punya sistem yang terintegrasi, produknya berkualitas, kita tidak perlu karyawan, tidak perlu sewa tempat, tidak perlu maintenance, dan pasti diajarin sampai kita bisa, dan bisa dikerjakan
kapan saja, walaupun di masa pandemi sekalipun, dan minim resikonya. Nah, kira-kira kalau teman-teman ditawarin bisnis seperti ini, jawab saya di kolom komentar. Mau nggak sih? Mau nggak? Kira-kira teman-teman kalau ditawarin bisnis seperti ini, mau apa enggak? Mau. Coba, siapa? Mau? Mau ya? Ibarat kata tuh kalau orang bilang, aduh merem aja saya mau deh gitu. Karena apa? Karena nggak ada resiko. Itu produk 2 box kayak gitu kan benar-benar kalau misalnya kita bisa konsumsi sendiri, kita bisa kasih ke orang tua, kita malahan bisa menjadi berkat, benar nggak? Ya. Nah, oke, next. Nah, jadi apa sih bisnis ini? Bisnis ini tuh namanya AFC, yaitu Asayama Family Club. Tapi ya teman-teman, ada loh orang yang nggak tahu AFC ini. Saya pernah ditanya sama calon member saya, Mer, kamu ikut SOP ya? Kamu ikut UTSU ya? Aku bilang, UTSU SOP itu produknya, bukan perusahaannya. Jadi orang-orang itu lebih kena SOP daripada AFC. Jadi soal produk, ini sudah berbicara duluan gitu loh di AFC ini. Nah, AFC ini adalah produk-produk Jepang. Ya, kita tahu produk-produk Jepang itu adalah produk-produk yang punya kualitas tinggi, kualitasnya bagus. Ya, mostly hampir setiap rumah itu saya bisa katakan bahwa mereka pasti punya 1 atau 2 barang-barang Jepang. Contohnya ya, foto ya. Siapa yang di rumah mungkin hampir setiap rumah itu pakai apa sih namanya itu jamban ya. Toiletnya itu pasti mereknya Toto. Terus kendaraan mobil misalnya ya, Toyota, Lexus, Nissan gitu. Terus motor, siapa yang tidak kenal slogan Yamaha selalu terdepan, benar nggak? Honda, Suzuki. Nah, itu tuh brand-brand Jepang loh. Buat emak-emak nih yang penggila skincare. Ayo, coba. Siapa yang tidak kenal ini? Nggak bisa. SK2 ya. Tuh. Saya banyak banget loh. Nih tuh, saya jualan deh sekarang. No, ini barang-barang Jepang semua. Karena saya just tipper, kalau saya open PO Jepang itu paling laris. Karena apa? Karena orang sudah tahu kualitas barang-barang Jepang itu bagus gitu loh. Sebagus itu, sekeren itu gitu. Nah, mereka itu benar-benar ketika mereka memproduksi barang, mereka betul-betul menjadikan barangnya itu sebagai itu mereka gitu loh. Begitu juga dengan orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang itu punya apa ya, karakter yang bagus banget. Mereka itu ramah, mereka itu friendly gitu, menolong gitu. Saya pernah waktu itu ke Jepang ya. Saya tersesat teman-teman. Saya tersesat. Orang itu mengantarkan saya ke tujuan yang saya tuju loh. Beneran loh. Jadi padahal mereka nggak ada urusan gitu. Tapi mereka mau mengantarkan saya ke tempat yang mau saya tuju. Karena karakter orang Jepang. Makanya saya bilang bangsa Jepang itu berbeda sekali dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka itu punya punya etos kerja yang tinggi, mereka punya loyalitas, mereka menjunjung tinggi tradisi. Jadi karena itu produk-produk mereka sangat bagus dan menguasai pasar dunia. Ya, setuju ya? Oke, berbicara tentang AFC itu adalah perusahaan farmasi, ya. Salah satunya yang tertua dan terbesar di Jepang yang berdiri sejak tahun 1969 dan merupakan farmasi pertama yang terdaftar di Bursa Saham Tokyo atau Tokyo Stock Exchange. Nah, pabrik farmasi Jepang ini sendiri sudah mendapatkan sertifikat GMP. Oke, next. Nah, AFC ini ya bukan merupakan perusahaan MLM, tetapi dibawa ke Indonesia menjadi perusahaan direct selling. Kenapa? Atas dasar apa? Jadi inilah visi yang dibawa oleh founder dan co-founder kita bahwa AFC ini diharapkan menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia gitu. Kenapa harus MLM gitu? Padahal kan image orang tentang MLM kan buruk ya. Maksudnya banyak sekali image-image di luar sana. MLM itu begini. Pokoknya image-nya jelek. Nah, sesuai dengan visi tadi yang diharapkan AFC menjadi roda perputaran untuk perekonomian di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu AFC pernah menjadi narasumber di sebuah program TV, Metro TV waktu itu, dan dikatakan di situ bahwa AFC menjadi salah satu perusahaan MLM terbaik
salah satu ya, dan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalian bayangkan ya, beberapa banyak lapangan pekerjaan yang tidak terlihat yang sudah disediakan AFC buat kita gitu loh. Coba bayangkan kalau nggak ada AFC, bagaimana orang-orang bisa survive di masa pandemi ini, benar nggak? Jadi begitu banyak orang-orang yang terbantu secara finansial dengan dibawanya AFC secara direct selling ya. Nah, juga misinya AFC bisa kita lihat menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi yang tidak terbatas. Saya bersyukur sekali dengan misi AFC ini jelas sekali ya, bahwa kita itu bisa menjadi wadah, menjadi orang-orang yang berguna untuk orang seluas-luasnya di Indonesia ya. Dan dengan visi dan misi ini, makanya Doraemon Squad juga menyatukan visi dan misi kami, melebur menjadi satu family, dan melakukan bisnis ini dengan penuh integritas, dengan penuh komitmen ya, untuk supaya kami bisa berjalan long term. Itu. Next. Nah, AFC sendiri itu pusatnya itu ada di Shizuoka. Shizuoka ini sekitar 4-5 jam dari Tokyo. Saya belum pernah ke sana. Semoga suatu hari saya bisa ke sana dan melihat sendiri pabrik AFC ya. Nah, di Indonesia sendiri ada di Jakarta, Surabaya, dan di Medan. Coming soon di Bandung. Tunggu aja. Nah, semua ini, kantor-kantor ini adalah kepemilikan sendiri. Jadi, kita bisa melihat keseriusan dari AFC supaya menjadikan AFC ini bisnis yang long term. Oke, next. Nah, di balik perusahaan yang hebat pasti ada dong ya pemimpin yang hebat. Nah, kita tahu bahwa ada 2 orang tokoh yang sangat hebat di balik perusahaan AFC ini, yaitu Pak Ernest Prayudha dan co-founder kita Michael Tampi ya. Beliau ini dulunya stay di Amerika, Pak Ernest. Nah, ya, jadi dia kembali ke Indonesia, dia punya visi dan misi supaya membawa perubahan pada Indonesia. Dan berikutnya adalah Pak Michael Tampi. Siapa sih yang nggak kenal beliau ya kan? Mak, tolong ya kendalikan dirimu. Jadi beliau siapa yang nggak kenal ya? Beliau adalah salah seorang pemegang saham seorang pemegang saham Emerald Group ya, seperti Häagen-Dazs, Hard Rock Cafe gitu ya. Tapi tolong ya teman-teman, ini sudah non-available, jadi kendalikan semuanya ya, kendalikan. Mereka berdua tidak available lagi, oke? Oke, next. Next, Fan. Nah, ini adalah medical expert kita. Beliau adalah seorang dosen di UI dan terdaftar di IDI, Ikatan Dokter Indonesia ya. Karena kita itu perusahaan farmasi, jadi kita butuh medical expert. Kenapa? Supaya untuk mengontrol apa yang tidak boleh dan boleh, dan untuk mencegah supaya tidak terjadi overclaim. Oke, next. Nah, bentuk implementasi dari visi dan misi tadi ya, akhirnya AFC menyelenggarakan program yang dinamakan AFC Care. AFC Care ini dari sinilah saya salah satu yang menjadi why saya di sini ya. Saya melihat bahwa betul-betul AFC ini bukan sekedar bisnis. Jadi AFC ini menjadi wadah buat saya juga, berguna buat masyarakat Indonesia seluas-luasnya tanpa memandang suku, bangsa, budaya, agama gitu. Jadi kita ini sebagai member AFC, kita itu berkontribusi memberikan sebagian dari income kita untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, AFC Care ini juga yang memberi inspirasi kepada Doraemon Squad. Kemarin kita juga sempat menyisihkan sebagian dari income kita untuk diberikan kepada adik-adik kita di Yayasan Kanker di Surabaya. Terima kasih AFC. Oke, next. Nah, teman-teman,
karena AFC ini dibawa ke Indonesia sebagai MLM, jadi sangat diperlukan yang namanya perizinan, yaitu SIUP PL, yaitu SIUP penjualan langsung ya. Dan AFC sendiri sudah terdaftar dalam AP2LI. Jadi secara hukum AFC ini adalah perusahaan yang legal. Jadi legalitasnya betul-betul terjamin. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang legalitas dari perusahaan ini ya. Oke teman-teman, ini adalah sebagian kecil dari pembahasan tentang perusahaan, bagaimana perusahaan AFC itu. Sekarang kita akan mendengar bahwa produk AFC dan nanti selanjutnya marketing plan yang akan dibawakan teman saya ya. Silakan Riana. Thank you, Mer. Oke. Tadi kita udah dengar ya penjelasan tentang perusahaan. Kita udah tahu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang besar, perusahaan yang udah tua juga, bukan perusahaan yang kayak kembang api yang meledak sebentar terus dia menghilang. Berarti perusahaan ini udah punya fondasi yang bagus banget ya. Karena mereka bisa bertahan dengan persaingan dan mereka juga bisa berinovasi terus sampai mereka bisa bertahan sampai setengah abad seperti ini. Tapi perusahaan yang bagus itu pasti didukung dengan produk yang bagus juga. Nggak mungkin perusahaannya manajemennya bagus terus produknya jelek, itu nggak mungkin. Jadi mereka kan berjalan berkesinambungan. Jadi perusahaan yang bagus itu karena dia punya produk yang bagus, produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu loh. Nah, jadi pada saat kita disetujui akhirnya oleh Jepang untuk bawain AFC secara direct selling ke Indonesia, Jepang itu nggak langsung kasih, oh ya udah kamu jualin aja produk saya yang udah ada, cobain ini. Enggak. Karena AFC ini adalah perusahaan farmasi. Dia bukan perusahaan MLM. Itu bedanya kita dengan perusahaan MLM yang lain ya. AFC itu pada dasarnya adalah perusahaan farmasi. Jadi ketika dia mau memasarkan suatu produk, mereka akan melakukan riset. Mereka akan melakukan survei di pasar. Apa sih yang dibutuhkan sama orang Indonesia? Apa sih yang kira-kira laku buat orang Indonesia? Jadi mereka tuh minta sama para founder, kasih saya waktu dong buat saya cari apa sih yang sesuai dengan Indonesia. Ya, next fan. Nah, karena hasil riset dia melihat, oh orang Indonesia ini mayoritas adalah Muslim, berarti mereka harus mengeluarkan produk yang halal untuk market Indonesia supaya orang Muslim maupun non Muslim bisa pakai produk ini. Terus akhirnya diputuskan, ya udah berarti kita kasih salmon aja. Tapi jangan berpikir ya, salmon ini bukan produk yang hebat di Jepang. Justru karena salmon ini produk yang hebat dikasih ke Indonesia, berarti AFC Jepang dia benar-benar concern sama Indonesia. Dia menganggap Indonesia itu spesial. Jadi dicari produk yang benar-benar bagus buat Indonesia. Dipilihlah yang salmon. Kenapa salmon itu spesial? Lihat ya, penelitian salmon itu dia dari liatin beruang awalnya. Dia liatin beruang, kok beruang ini kalau makan salmon itu dipilih ya, kok dia ambilnya bagian kepala sama bagian telur ya. Kenapa ya? Nah, dari hasil penelitian itu dia temuin, oh ternyata kandungan di bagian kepala, di bagian plasenta itu bagus banget gitu loh. Jadi beruang itu makan di situ supaya dia bisa hibernasi, dia bisa bertahan pada masa-masa hibernasinya. Nutrisinya dia dapat semua. Dari situlah akhirnya Tadashi Eto melakukan penelitian tentang salmon. Dan penelitian ini bukan berlangsung 1-2 tahun, tapi dia makan waktu puluhan tahun. Nah, terus apalagi yang saya bilang, kenapa Jepang concern banget sama Indonesia? Salmon ini dianggap ikan dewa loh di Jepang. Sampai ada kuilnya. Ada 6 kuil yang dibangun untuk menghormati salmon. Jadi percayalah, AFC Jepang itu bukan, ya udahlah produk ini nggak laku di Jepang, coba aja di Indonesia. Enggak. Mereka benar-benar research. Mereka benar-benar survei. Cari apa yang paling bagus buat Indonesia. Next, Fan. Next, dulu, Fan. Nah, lihat ya. Kandungan salmon ini banyak banget. Salmon ini kan kayak ikan dewa nih. Kulitnya ada kolagen, terus ovari peptide-nya juga banyak asam amino dan segala macam. Terus ada milk DNA-nya juga ada banyak nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, dagingnya juga, telurnya juga, ada DHA, vitamin E, dan segala macam. Tapi karena orang Jepang itu research, dia lihat orang Indonesia itu kebanyakan penyakitnya adalah stroke, jantung, diabetes, darah tinggi,
dan komplikasi yang dari penyakit-penyakit tadi ya. Jadi dia lihat, oh orang Indonesia nih kayaknya butuhnya ovari peptide sama milk DNA. Setelah mereka meneliti itu. Jadi produk-produk kita itu berasal dari yang bagian ovari sama milk DNA. Next, man. Nah, ini produk pertama kita ya. Produk pertama kita itu namanya Utsukushi. Utsukushi ini artinya cantik. Tapi kan banyak orang nih bilang, lafal di Jepang tuh nggak kayak gitu deh. H sama I-nya nggak ada 2 deh. Ini bukan karena kita produk palsu atau apa ya, enggak. Tapi karena di BPOM kita tuh nggak boleh ada bahasa yang umum. Jadi harus bahasa yang tidak umum. Jadi ditambahinlah H sama I gitu loh. Seperti misalnya produk-produk dari Barat, kan banyak yang namanya di Indonesia kan akhirnya, supaya sesuai dengan regulasi kita. Jadi kalau tanya ini produk palsu, ya enggak palsu. Cuman disesuaikan dengan regulasi di Indonesia. Nah, Utsukushi sendiri itu kandungannya apa ya? Kan pada mau tahu dong. Nah, Utsukushi itu kandungan utamanya itu adalah salmon milk DNA dari ikan Oncorhynchus ketasalmon. Ikan ini tuh hidupnya di utara Hokkaido. Jadi ikan salmon tuh banyak jenisnya ya, bukan berarti ya udahlah aku beli salmon di mana aku makan plasentanya udah bagus, enggak sama. Beda-beda. Ini dari ikan Oncorhynchus. Dan Utsukushi ini udah nano size. Apa bedanya nano size? Nano size ini artinya ketika kita minum produk ini, penyerapannya itu sempurna, hampir 95%, tidak ada yang sia-sia. Sementara kalau kita makan obat ya, 10 mg obat aja, kalau dia nggak nano size, sebenarnya penyerapannya itu sekitar 50-40%, nggak sampai setinggi sampai 90-an% lah. Jadi kita makan obat itu pasti ada residunya atau ada apa segala macam ya, karena penyerapannya tidak sempurna kalau dia nggak nano size. Tapi kalau nano size, dia penyerapannya sempurna, terus lebih efektif, nutrisinya tuh bekerja cepat. Makanya kita pas minum ini kan banyak langsung ngerasain nggak berapa hari atau apa. Tapi ini disclaimer on ya, kalau saya sendiri pakai produk ini tuh langsung berasa di kulit, kok kulit lebih halus gitu loh, lebih nggak kering dan segala macam gitu. Nah, selain DNA, next fan. Nah, selain salmon DNA, itu juga ada ingredient lain yang cukup powerful seperti takara kombu, ada laktit asid, ada glutathione, kiwi seed, dan ini semua organik. Tidak ada bahan kimia sedikit pun, walaupun namanya aneh-aneh ya, kalian pikir ya, tapi ini tidak ada yang kimia. Semuanya tuh berasal dari makanan organik. Dari tumbuhan, dari hewan, semuanya organik ya. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dengan produk ini. Next. Nah, lihat ya, sampai ada jurnal yang bilang bahwa salmon DNA itu adalah suatu produk keajaiban. Sampai orang-orang Jepang tuh sampai bilang ini tuh benar-benar produk miracle gitu loh. Jadi ini benar-benar penemuan luar biasa di ilmu pengetahuan, sampai mereka bisa nemuin salmon DNA itu adalah suatu ingredient yang luar biasa untuk kesehatan masa depan. Bukan kata AFK ya, tapi benar-benar ada jurnalnya, bisa dilihat sendiri ya, sepowerful apa ingredient dalam AFK. Nah, kalau tadi Utsukushi, ada lagi produk yang kedua dan ketiga, kita namanya SOP dan Subarashi. SOP dan Subarashi ini terinspirasi dari kehebatan human placenta. Jadi 400 tahun sebelum Masehi itu orang-orang dulu tuh udah tahu bahwa plasenta manusia itu ternyata powerful banget loh. Ternyata plasenta manusia tuh ada sesuatu yang ajaib dari sana. Hanya, kan ini haram. Aduh. Halo? Halo, Fan? Ya, ya Cik, masih kok, masih lancar. Tapi kok di sini aku hilang ya. Aku pakai yang ini deh, Fan. Halo? Halo? Ya, halo? Ya. Sebentar ya teman-teman. Intermezzo sebentar. Mau iklan nggak? Mau iklan nggak? Pertanyaan Cik, kuis. Bentar ya. Oke. Aku lihat dari sini aja deh, Fan. Aku ngomong kedengeran kan, tapi Fan? Nggak dengar. Oke, next slide, Fan. Ya, dari human placenta ini diketahui bahwa ini ada sesuatu yang luar biasa. Akhirnya
perusahaan Jepang ini bilang, oh ya udah kita cari sesuatu yang seperti ini dong, apa ya, tapi yang nggak haram, yang tidak barbar, yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan mereka menemukan bahwa salmon ovary peptide itu mirip dengan human placenta. Jadi dibikinlah produk SOP ini. Yang ingredient utamanya adalah salmon placenta. Next, Van. Nah, lihat ya dari tabel ini ya, SOP itu kandungan asam amino dan segala macamnya itu lebih besar bahkan dari human placenta, sama lebih besar dari rusa, placenta rusa juga. Jadi ingredient dia ini benar-benar ingredient yang powerful. Jadi ini benar-benar bukan produk sembarangan yang dikasih ke Indonesia, tapi benar-benar produk yang spesial yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia. Makanya dia booming banget di Indonesia. Tapi next one. Tapi yang namanya orang Jepang, mereka itu selalu mencari inovasi-inovasi terbaru, monokusuri. Jadi dia cari apa yang lebih baik lagi dan lebih baik terus gitu kan. Dia memproduksi sop subarasi. Ini upgrade-annya dari SOP 100 ya. Dari SOP 100 itu ditambahin. Sebentar ya, soalnya aku nggak bisa lihat slide ini. Nah, subarasi itu tadi kalau SOP itu dia satu peptide, cuman ada salmon ovary peptide, subarasi ini ditambahin dengan sarden peptide dan juga fruit flow. Karena apa? Karena orang Jepang tuh melihat, oh kebutuhan Indonesia feedbacknya seperti ini. Jadi mereka meneliti lagi, mereka upgrade produknya lebih baik lagi. Dan ini pun isinya tuh 150 gram, sementara SOP kan 100 gram kan. Ini lebih powerful dan ini pun sebenarnya adalah produk yang Jepang pertama kali kerjasama dengan luar negeri. Sementara soalnya Jepang itu nggak pernah kerjasama sama luar negeri sebelum ini. Baru produk ini aja Jepang kerjasama sama luar negeri. Itu bukti komitmen Jepang. Mereka melihat kebutuhan orang Indonesia itu apa. Dan mereka melihat, oh saya butuh ingredient ini. Ingredient itu ternyata dari luar. Makanya mereka mau, karena komitmen itu, mereka akhirnya kerjasama supaya bisa kasih produk terbaik buat Indonesia. Ya, tuh lihat kan di slide ada Profesor Tadashi Eto. Terus Tadashi Eto nih bikin produk ini ya, bukan dia sendiri ya. Dia collab sama Hiroshi Kikuchi dan segala macam untuk bikin produk subarasi ini supaya bisa memenuhi kebutuhan orang Indonesia. Nah, ini juga ingredientnya itu memenangkan penghargaan loh di luar negeri gitu loh. Sebagai one of the most innovative product of the year 2012 ya. Jadi ini benar-benar produknya, ini produk-produk yang luar biasa sesuai dengan kebutuhan. Next, man. Nah, lihat ya, subarasi itu ya, selain ada marine placenta, ada sardine peptide, ada fruit flow juga. Terus juga ada ingredient lainnya seperti amino asid, fish collagen, glutathione, elastin, dan segala macam. Dan semua ini sekali lagi organik semua. Tidak ada satupun bahan kimia di dalam produk AFC. Ya, jadi aman. Kalau ditanya aman nggak? Jelas aman lah. Kita kan tahu organik itu apa. Organik itu adalah bahan makanan yang diolah secara organik, tidak ada bahan kimia di dalamnya. Itu dibuktikan dengan adanya sertifikat organik. Lihat ya, sertifikat-sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga independen dari Jepang. Jadi, kita tahu dong orang Jepang seperti apa. Mereka nggak mungkin keluarin sertifikat abal-abal, apalagi bisa nembak, itu nggak mungkin di Jepang. Jadi, sertifikat ini sangat-sangat legal dan bisa dipercaya kredibilitasnya. Lihat ya, produk AFC itu ada sertifikat organik, berarti tidak ada bahan kimia sama sekali. Terus ada sertifikat bebas hormon dan GMO, berarti tidak ada rekayasa genetik, tidak ada penambahan hormon di sini. Kan orang-orang takut kalau ada hormon itu bisa menyebabkan kanker dan segala macam. Tapi ini kita ada sertifikatnya bebas hormon dan tidak ada rekayasa genetik sedikit pun di produk-produk AFC. Terus kita juga dapat sertifikat free sales. Ini kayak sertifikat BP POM orang Jepang. Jadi di sana juga udah dikasih sertifikat untuk kita jual penjualan langsung.
Terus ini ada juga sertifikat bebas radiasi. Kan orang-orang kan bilang di Jepang banyak radiasi, tapi ini ada buktinya, ada sertifikatnya bebas radiasi. Jadi produk kita tuh aman, 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 aman. Benar-benar aman semuanya. Next, Van. Kecil ya suaranya ya. Nah, lihat ya, ini penting banget. Kalau kita mau makan suatu produk, yang harus kita perhatikan itu benar-benar keamanannya. Apalagi saya kan kasih ke orang tua saya, kasih ke anak-anak saya, bahkan saya minum sendiri. Kalau produk ini nggak aman, ya pastilah saya orang pertama yang nggak bakal kasih anak-anak saya. Jadi sebelum saya kasih anak-anak saya tuh benar-benar cek produk ini seaman apa. Dan saya lihat ini, bahwa produk ini udah dites di lab bahwa ini nggak ada heavy metal, nggak ada bahan kimia berbahaya, dia juga halal, nggak ada peak DNA-nya, terus juga tidak ada rekayasa genetik. Berikutnya dia natural, dia tidak ada zat-zat tambahan, rasa tambahan, tidak ada sugar dan low kalori, ya. Terus dia juga udah GMP, udah mematuhi regulasi di Jepang untuk produksi yang baik itu seperti apa. Jadi melihat ini harusnya kita tahu produk yang dikasih sama Jepang ke Indonesia itu benar-benar produk yang unggulan banget. Produk yang benar-benar luar biasa. Dan mereka tuh nggak mungkin kasih produk ke Indonesia kalau belum dites dan belum disaring di sana. Jadi sebelum mereka kasih ke Indonesia itu benar-benar lapisan tesnya tuh udah luar biasa banyaknya. Jadi kalau masih ditanya lagi, aman nggak ya produk ini? Duh, saya udah nggak tahu gimana ngomong lagi. Saya cuma bisa kasih, nih lihat sertifikatnya. Ya dong, kita cuma bisa kasih sertifikatnya, lihat. Ini benar-benar bebas antibiotik, pestisida, logam kimia, hormon, radiasi nuklir, apalagi yang kamu cari. Indomie aja kita makan. Ya, maaf. Ya, maksudnya kita aja makan-makan masih yang instan-instan, berani gitu loh. Ini organik. Apalagi yang kita takutin, bener nggak? Next, man. Nah, salmon placenta itu adalah satu-satunya bahan yang halal untuk anti-aging market di dunia bahkan. Ya. Ya. Nah, jadi ini salmon placenta ini bener-bener udah sesuai, udah cocok banget dah untuk masuk ke Indonesia. Udah harusnya nggak ada komplainan lagi, udah dites, udah di market, udah riset, udah survei dan segala macam, benar-benar cocok. Lihat ya, ini ada lagi juga letter dari Tadashi Eto. Tadashi Eto ini seorang profesor loh. Dia bukan orang yang peneliti abal-abal atau apa, dia seorang profesor. Dia meneliti salmon itu puluhan tahun. Dan dia ini adalah inventor marine placenta. Di surat ini dia menyatakan bahwa marine placenta dari Nippon Barir itu cuma dikasih ke AFC doang. Dan seorang Jepang kalau mereka udah komitmen itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Jadi nggak mungkin ada marine placenta dari Nippon yang dipakai sama perusahaan lain selain AFC. Ya. Dan ini tuh seorang profesor. Jadi kadang-kadang kita tuh harus mikir, orang yang bikin produk ini adalah kumpulan profesor. Mereka nggak mungkin membuat produk yang ada cacatnya atau ada apa, dijual ke pasaran, itu udah nggak mungkin gitu loh. Pasti produknya tuh udah sempurna, udah bagus, udah segala macam, baru mereka berani lemparin ke pasaran gitu. Next, man. Oh iya, aku lupa. Ini tadi Mr. Ernest sama Pak Tampi ya, mereka benar-benar tanda tangannya tuh terbukti ya sama Indonesia tuh dikasih. Oke, next, man. Nah, kita lihat ya, karena mereka survei pasar dan mereka sesuai dengan demand-nya orang Indonesia, AFC itu dalam 2 tahun aja, AFC Indonesia tuh udah cetak rekor sebagai nomor 2 tertinggi penjualannya di seluruh dunia loh. Sebagai dari negara-negara lain yang juga ambil produk AFC, kita tuh udah langsung nomor 2, padahal kita baru 2 tahun. Artinya apa? Artinya produk kita benar-benar sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia dan diterima oleh orang Indonesia. Ya, 2 tahun aja kita udah sampai seperti ini kan salesnya. Next, man. Tuh, lihat buktinya sendiri ya, Indonesia aja mengakui lewat Award Helmi ini kan, dia kasih tahu bahwa AFC ini memang best selling produk
dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di APLI 2I, kita itu best selling produk. Padahal kita tuh bener-bener masih anak bawang lah, masih yang baru muncul, yang usianya baru 2 tahun. Itu karena apa? Karena semua itu produk ini berdasarkan riset masuk ke Indonesianya, bener-bener dicocokin dengan kebutuhan kita. Jadi ketika demand bertemu dengan supply, bus langsung gila penjualannya. Nah, kalau kalian ditawarin produk sebagus ini, pasarnya, marketnya udah cocok, terus perusahaannya udah sebagus itu, kalau nggak mau sih itu namanya keterlaluan ya. Ya, next man. Nah, lihat ya, ini pas award night-nya ada teman-teman kita, founder-founder, sama yang tim-tim Kasoku yang awal-awal, mereka yang ambil award-nya sendiri, ya. Pokoknya ya. Next friend. Nah, kita juga dapat rekor muri loh. Karena apa? Karena kita pernah launching di kapal pesiar sampai 1.010 orang. Itu mencetak rekor sebagai undangan yang terbanyak kan. Jadi perusahaan kita sih walaupun usianya masih muda, tapi kita tuh udah menunjukkan banyak prestasi lah di Indonesia. Next friend. Next friend. Oke, nah ini juga muri yang berikutnya. Tapi muri yang ini sih gara-gara kita sewa pesawat terbanyak buat bawain suplemen ke Indonesia ya. Itu terbukti ya, berarti penjualan kita memang gede banget di Indonesia. Bener-bener permintaannya tuh luar biasa banyaknya. Sampai kita harus sewa pesawat buat memenuhi demand kita. Padahal Pak Ernest itu katanya udah stokin sebenarnya untuk beberapa bulan, tapi habis dalam jangka waktu yang tidak diperkirakan, lebih cepat dari yang diperkirakan. Akhirnya makanya terjadi inden. Inden itu berarti produk kita laku banget, ya kan? Nah, melihat fenomena ini, AFC Jepang tuh bener-bener concern sama Indonesia. Dia langsung bilang, wah Indonesia perkembangannya cepat sekali gitu loh. Jadi mereka tuh bener-bener ambil penting Indonesia. Dia langsung bilang, oke, dia kirim surat ke founder kita. Dia bilang, ya udah karena penjualan kalian sebegitu hebatnya dan produknya benar-benar hit market di sana ya. Kami bikinin deh, bikin kayak laboratorium. Kami mau meneliti produk yang benar-benar cocok lagi buat orang Indonesia. Jadi mereka bikin lab dan lab itu investasinya tuh hampir 1 miliar Jepang loh. Jadi kira-kira itu 140 miliar kalau sekarang. Karena kan sekarang kurs yen kan udah 140 ya. Untuk apa mereka bikin research center ini? Untuk support Indonesia. Supaya bisa bikin produk-produk yang sesuai dengan Indonesia. Jadi kalau kalian tanya ini long term apa enggak, kalau Jepang menganggap ini enggak long term, dia nggak mungkin mau invest segini banyak buat Indonesia, buat bikin lab. Dia berani invest segini banyak karena dia melihat bahwa pasar ini akan long term dan dia mau buat long term di Indonesia gitu. Next one. Next one. Nah, di Singapura, ini memang AFC Singapura itu lebih lama dari kita ya. Sampai dia tuh udah dapet tuh nomor satu terbaik di Singapura selama 10 tahun berturut-turut. Kalau kita orang Indonesia kan kita paling tahu nih Singapura nih negara paling ketat kalau soal food supplement, tentang obat-obat dan segala macam. Ini nih kalau masuk ke negara ini nih, ini benar-benar lapisan penyaringannya tuh luar biasa ketatnya. Dan dia bisa jadi nomor 1 di Singapura, udah nggak ada lagi yang bisa kalian raguin dari AFC ini benar-benar keluarin produk tuh yang semuanya bagus dan cocok dengan market masing-masing negara. Makanya dia selalu hit number 1 gitu loh di setiap negara akhirnya kan. Next one. Nah, teman-teman, sekarang udah mulai kebuka ya pikirannya ya. Oh, produk AFC itu benar-benar dibikin tuh yang sesuai dengan market masing-masing negara. Dan apa yang mereka bikin tuh biasanya selalu hit penjualannya karena dicocokkan dengan kebutuhan. Kalian tahu nggak kalau kita mau beli franchise AFC namanya doang ya. Tadi kan kalau si Feni beli franchise makanan cuma 1M ya. Kalau namanya AFC sendiri itu nilai investasi brandnya aja ya, belum termasuk produknya ya, baru beli brandnya aja itu di atas 10M loh. Lebih malahan. Jadi
kalau kita mau invest segitu banyak, belum lagi nyetok produknya, mau berapa duit yang kita keluarin? Bener nggak? Kalau kita mau bawa AFC secara retail ke Indonesia sendirian, bayangin aja kalian harus invest seberapa banyak. Nah, sekarang kita ditawarin. Kita bisa jadi mitranya AFC hanya dengan membeli 2 produk aja. Kita tuh udah jadi mitra, udah jadi partnernya AFC. Kita udah bisa dapetin support sistemnya, kita udah jadi brand ambassadornya, kita udah boleh jual-jualin produknya, kita udah boleh ikutin trainingnya, bonus-bonusnya dan segala macam. Cuman beli 2 aja. Kira-kira coba bayangkan, murah nggak? Murah banget ya. Dari 10M, kamu cuma cukup beli 2, udah jadi partnernya. Luar biasa kan ya? Karena itu kalau kalian udah lihat seperti ini, harusnya kalian udah kebuka pikirannya, bisnis seperti apa sih ini. Nah, selain perusahaan dan produk, yang harus berikutnya kalian tahu adalah marketing plan-nya. Kita udah tahu perusahaannya bagus, produknya bagus. Sekarang kita mau lihat dong, bonusnya sebagus apa. Nah, bonusnya sebagus apa kita akan dengerin dari rekan saya, Feni. Silakan, Fen. Yeay! Masih semangat nggak teman-teman? Semangat dong. Atau udah ngantuk? Kita nih sekarang mau ngomongin duit loh, duit. Tadi kan kita udah dengar dari Ciri Merlin tentang perusahaannya AFC itu seperti apa, bagus banget. Pertama kali aku ditawarin AFC pun sebenarnya sebelum aku ditawarin, aku tuh udah tertarik dengan bonusnya. Jadi waktu itu aku sempat lihat temenku posting-posting gitu kan, aku tuh jadi kepo, apa sih itu? Kok dia bisa dapet tiap hari konnichiwa gitu kan. Jadinya aku tuh langsung cari tahu gitu loh. Tanya sama teman, kamu tahu nggak sih ini apa sih gitu loh. Kok ada konnichiwa setiap hari sampai tuh nilainya tuh bisa puluhan juta sehari gitu loh. Nah akhirnya pas kebetulan si Merlin itu nge-broadcast kan tentang AFC. Jadi aku tuh langsung kayak nyambung. Kok ini jangan-jangan yang kemarin ya kok ada nama AFC-nya. Nah ketika aku diceritain tentang perusahaannya pun, tuh aku langsung berpikir, wah ini berarti bukan MLM, ini adalah perusahaan bagus ini gitu loh. Gimana caranya? Karena mungkin mindsetku tuh selama ini kan bisnis, gimana caranya cari bisnis yang bagus. Jadi begitu dengar nama AFC, diceritain tentang perusahaannya tuh aku langsung antenanya nyala gitu. Habis itu terus tanya-tanya kan tentang produknya. Aku lihat hampir semua orang yang aku kenal di sekitar aku tuh mereka udah pada tahu tentang produk AFC. Jadi udah pasti satu dari company itu udah pasti bagus. Kemudian dari produk, kalau misalkan banyak orang ngomongin tentang SOP lah, eksekusi, berarti kan produk ini memang bagus gitu loh. Udah banyak orang yang memakai dan memang membuktikan bahwa produk ini tuh di tubuh kita memang bagus gitu. Nah sekarang aku pengen sharing ke teman-teman mengenai bonusnya. Kan kalau kita bisnis, namanya kita bisnis, nggak munafik ya, kita pasti ngelihat juga income-nya itu segede apa. Worth it nggak sih kita kerjainnya gitu loh. Padahal kan kita tahu kalau image MLM di Indonesia itu nggak terlalu bagus. Jadi kan kita pasti pengennya do something gimana, apakah dengan waktu yang kita luangkan untuk AFC ini beneran worth it nggak gitu loh untuk dijalanin. Nah terus kemudian satu lagi yang aku waktu itu langsung berkata yes gitu ketika Cimerlin cerita tentang AFC. Karena momentumnya teman-teman, momentumnya itu saat ini AFC itu baru ada di Indonesia kurang lebih sekitar 2,5 tahun ya kalau nggak salah. Nah itu adalah waktu yang terbaik untuk kita bergabung karena istilahnya tuh AFC itu masih baru. Jadi masih banyak market terbuka di luar sana gitu loh. Makanya ketika aku melihat, oh ini momentumnya ada. Terus kemudian ditambah lagi pandemi. Pandemi yang bagi semua orang itu adalah momok, di mana semua bisnis itu hancur. Tapi AFC ini malah bisa kita manfaatin untuk bisa naik gitu loh. Karena terbukti memang dia malah bukannya anjlok, tapi malah omsetnya naik terus gitu. Coba, jadi kalau aku ditawarin kayak gini, pasti ya udah yes aja lah gitu loh, ya nggak Ci gitu. Terus nah sekarang kita pengen tahu nih kira-kira bonusnya kayak gimana. Aku coba jelasin mungkin secara singkat aja ya teman-teman. Dari marketing plan-nya AFC mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Jadi kalau kita mau bergabung dengan perusahaan sebesar AFC, sebagus AFC, kita cuman perlu pilih 3 macam paket di awal.
Jadi ini kita hanya mengeluarkan modal itu di awal, bukan dengan biaya puluhan M yang tadi ya. Kayak aku beli franchise minuman harus keluarin modal 1,8 M. Sedangkan kalau di AFC itu dengan 1.650.000 per boxnya aja itu kita udah bisa menjadi mitranya AFC. Nah, paket minimalnya adalah 2 box, yaitu paket Ruby. Kita lihat ya, paket Ruby itu adalah isinya 1 paket ya, di mana 1 paket itu sama dengan 2 box. Nah, 150 BV ini adalah nilai bonus value yang dipakai di AFC, jadi sebagai satuan bonus. Kita sepakat dulu bahwa paket Ruby itu isinya 1 paket, yaitu nilainya 150 BV. Karena isinya 2 box, maka per boxnya itu nilai BV-nya adalah 75 BV. Nah, ini paket Ruby. Kemudian ada paket kedua, itu paket Safir. Di mana paket Safir ini itu isinya 3 paket atau 6 box. Nah, kalau 6 box berarti BV-nya juga tinggal dikalikan aja teman-teman. Kalau misalkan 1 paket 150, 3 paket berarti 450. Oke, sampai sini kita akan berlanjut ke paket yang terbaik. Nah, ada namanya paket Diamond. Paket Diamond ini isinya 6 paket, di mana 6 paket itu setara dengan 12 box atau 900 BV. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, dari 3 paket ini ibaratnya kita kalau mau memulai suatu bisnis, kita perlu namanya kendaraan ya. Kalau misalkan Ci Merlin mungkin, kalau Cici disuruh milih, Cici bakalan pakai kendaraan 1 sepeda, 2 motor, atau mobil, Ci. Kira-kira teman-teman boleh nggak pilih salah satu? Boleh pilih pesawat nggak? Kalau pesawat masalahnya kita belum ada. Nanti saya bikinin sendiri deh buat Cik Merlin. Jadi kalau teman-teman, kalau misalkan kita ngomong kendaraan dalam bisnis ya, kita ngomong sepeda, kita anggap Ruby ini sepeda, Safir ini motor, Diamond ini mobil. Kita mau menuju dari Jakarta misalkan ke Bandung. Nah, tujuannya sama, ya kan? Tapi karena kendaraannya berbeda, otomatis waktu yang kita butuhkan juga berbeda dong gitu loh. Kalau naik sepeda otomatis ya capek gitu loh, lelah sis gitu kan. Nah kalau misalkan naik motor juga nanti masuk angin ya kan gitu. Terus makanya kenapa saya di bisnis ini, saya pada saat ditawarin itu udah langsung milihnya Diamond. Soalnya apa? Dengan kita memilih paket Diamond, 1, kita mendapatkan potensi bonus yang terbesar ya kan. Terus habis itu selain dari potensi bonusnya, kita dapat produknya itu sebanyak 12 box, teman-teman. Nah, seperti teman-teman tahu kan, produk AFC ini demand-nya sangat tinggi sekali. Jadi sampai akhirnya produk kita pun itu harus inden. Nah, kalau misalkan saya punya 12 box, artinya saya sudah punya pegangan barang di awal gitu loh. Jadi saya punya modal duluan gitu ya. Saya punya barang ready. Sehingga saya bisa jalanin bisnisnya pun itu juga lebih cepat gitu. Nah, coba kita bandingin ya income-nya antara paket Ruby, Safir, dan Diamond. Nah, di AFC itu bonusnya ada 3 macam, teman-teman. Ada bonus harian, ada bonus pass up, ada bonus pasangan. Nah, bonus pasangan ini kita sebutnya bonus pairing. Jadi ini bonusnya semua harian. Nah, ini ternyata yang aku lihat dari temanku itu bonus konnichiwa tiap hari. Bayangin ya, sekarang itu setiap hari pagi bangun tidur, itu bukan nyari anak, bukan nyari suami, tapi nyarinya handphone. Karena mau lihat SMS konnichiwa-nya dulu gitu loh. Jadi kayak setiap hari tuh penyemangatnya tuh ada lagi gitu loh. Bunga ya gitu. Kalau dapat konnichiwa ya. Kenapa? Berbunga-bunga kalau dapat konnichiwa. Yes, berbunga-bunga. Kayak dapat surat cinta gitu, kayak dulu zaman pacaran. Terus ini sekarang kita ngomong masalah bonus sponsor. Nah, ini bonus harian yang pertama itu adalah bonus sponsor. Bonus sponsor ini adalah bonus yang kita dapatkan ketika kita mengajak teman atau mensponsori orang lain, ataupun kita beli sendiri lagi buat diri kita sendiri atau buat keluarga kita. Nah, anggap aja contoh, saya adalah member yang join di awal menjadi seorang member Diamond. Nah, ketika kita sebagai seorang Diamond, ketika saya rekrut seorang Diamond juga, contoh nih, saya rekrut Cimerlin join juga tuh, dia juga maunya duit gede. Saya langsung joinnya Diamond kan. Nah,
Ketika saya rekrut Cimerlin, maka saya akan mendapatkan bonus direct sponsor sebesar 550.000 dikalikan jumlah paket yang dibeli oleh Cimerlin. Nah, karena Cimerlin joinnya Diamond, tadi kan Diamond 6 paket ya, maka jumlah bonus yang saya dapetin adalah 550.000 dikali 6 paket sesuai dengan yang dibeli Cimerlin gitu. Akhirnya saya akan mendapatkan bonus sponsor sebesar 3.300.000. Nah, kalau misalkan Cimerlin itu masuknya Diamond, tapi saya posisinya masih Safir, contoh saya membernya cuma Safir, terus sponsorin Cimerlin nih, Cimerlin dia join Diamond, berarti kan Cimerlin beli 6 paket, saya cuma beli 3 paket kan gitu. Nah, ketika saya seorang Safir, maka bonus sponsor saya itu hanya 450.000. Contohnya saya mensponsori Cimerlin, berarti saya akan dapat 450.000 dikalikan 6 paket, maka totalnya 2.700.000. Begitu juga kalau saya cuma Ruby. Saya Ruby, saya sponsorin Cimerlin tuh. Cimerlin belinya Diamond. Nah, maka bonus yang akan saya dapetin itu 300.000 dikalikan jumlah paket yang dibeli oleh Cimerlin. Yaitu totalnya 300 dikali 6 adalah 1,8. Jadi contoh dari bonus sponsor aja itu udah bedanya hampir separuh loh teman-teman. Antara Ruby, Safir, dan Diamond. Itu dari Ruby ke Diamond, selisihnya tuh hampir separuh. Nah, makanya kenapa aku bilang kalau misalkan kita join Ruby, kita join Safir ataupun Diamond, kerja kita tuh sama. Sehari kita mungkin prospek beberapa orang, 5-10 orang, itu yang saya keluarin usahanya sama, effortnya sama. Tapi kalau saya level member saya itu menentukan besarnya income yang akan saya dapetin. Jadi worth it banget kan kalau saya ambilnya langsung Diamond gitu loh. Toh juga di AFC modal bisa dicicil teman-teman. Jadi nggak harus kita langsung keluarin di depan 21 juta gitu, nggak. Tapi kita bisa dapetin bonusnya itu yang terbaik tuh. Nah, makanya kenapa saya selalu sarankan buat teman-teman yang mau bergabung menjalankan bisnis AFC harus ambil paket Diamond. Jangan hanya paket Ruby, karena kalau kita Ruby, kita akan merekrut orang Diamond itu udah pasti mustahil. Karena kalau saya Ruby ya, saya rekrut orang. Contoh saya rekrut Ciriana. Ciriana ayo ikut, ini bagus banget loh gini-gini. Terus Ciriana bilang, "Oh ya udah, aku ikut deh, Ven." Terus Ciriana tanya sama saya, "Kamu joinnya apa, Ven?" "Ruby, Ci." Ya udah deh, aku juga ikut Ruby, pasti gitu kan, nggak mungkin lah dia ikut Diamond gitu. Lu aja Ruby ngapain gue ikut Diamond kan gitu. Nah, makanya kenapa ketika kita udah jadi member AFC, kita harus mencari cara gimana caranya kita bisa menjadi member Diamond. Karena di AFC itu bagusnya kita join Ruby, kita bisa upgrade ke Diamond anytime. Jadi kapan aja kita bisa upgrade tanpa ada batas waktu. Itulah bagusnya AFC. Kalau di tempat lain, setahu saya, kalau kita udah jadi member Ruby, kita mau naik ke Diamond, itu ada syarat-syaratnya, ada batas waktunya. Kalau nggak bisa, ya nggak akan bisa gitu. Tapi kalau di AFC, setelah kita join, misalkan kita cuma bisa sanggup saat ini beli Ruby, cepetlah upgrade ke Diamond. Artinya ya kita beli lagi 1, kita beli lagi 2, kita beli lagi 3, itu akan diakumulasi sampai kita menjadi member Diamond. Itu. Terus kemudian ada lagi bonus harian yang kedua, yaitu namanya bonus pass up. Ini adalah alasan kedua kenapa saya memilih menjadi member Diamond. Karena di AFC itu ada privilege khusus untuk member Diamond, di mana member Diamond itu akan mendapatkan selisih dari bonus sponsor yang didapatkan oleh member-member saya. Contoh, saya sebagai member Diamond, terus saya rekrut Ciriana nih. Ciriana join sebagai Ruby. Nah, terus Ciriana rekrut lagi Cimerlin ya contohnya. Cimerlin beli Diamond juga tuh misalkan. Nah, ketika Ciriana prospek Cimerlin, anggaplah saya nggak kenal sama Cimerlin ya. Yang prospek tuh Ciriana. Terus habis itu Ciriana itu prospekin Cimerlin. Dia yang udah capek-capek jelasin ke Cimerlin. Nah, karena statusnya Ciriana itu hanya Ruby, maka bonus sponsornya tadi dapat berapa? Kalau Ruby, kita balik ya. Kalau Ruby mensponsori orang,
dia hanya akan mendapatkan 300.000 dikali jumlah paket yang dibeli oleh Ci Merlin. Nah, berarti Ci Merlin beli 6 paket diamond, Ciriana akan mendapatkan berapa? 300.000 dikalikan 6 paket. Ya kan? Berarti Ciriana akan dapat 1,8. Nah, padahal perusahaan itu sudah menyiapkan bonus sponsor itu sebesar bonus diamond, yaitu 550.000 per paketnya. Tapi karena yang closing ini, yang rekrut ini Ciriana hanya Ruby, dia mendapatkan 300.000. Berarti kan ada selisih ya teman-teman. Dari 550.000 ada selisih 250.000 sisanya. Berarti 250.000-nya akan menjadi hak saya sebagai member Diamond yang merekrut Ciriana. Jadi ini semuanya dilihatnya dari garis sponsor ya teman-teman. Jadi saya mensponsori Ciriana, Ciriana mensponsori Cimerlin. Jadi setiap kali Ciriana ini closing, dia akan mendapatkan bonus sebesar bonus Ruby. Sisanya akan naik ke saya terus. Begitu juga dengan Cimerlin. Nah, Cimerlin ini karena dia member Diamond, ketika dia closing orang, nggak akan ada sisanya. Jadi saya nggak dapat apa-apa kalau Cimerlin closing. Tapi kalau Ciriana yang closing, saya akan tetap dapat terus gitu loh. Nah, kalau misalkan Ciriana ini suatu ketika upgrade dari Ruby menjadi Safir, nah ketika dia udah statusnya menjadi Safir, maka bonus sponsornya Ciriana kan akan berbeda lagi ya. Dia akan mendapatkan 450.000 dikalikan jumlah paket dari orang yang dia prospek, yang dibeli berapa gitu. Nah, kalau misalkan Ciriana pada saat dia menjadi Safir dia prospek lagi, contoh misalkan dia prospek siapa ya di sini, Civera mungkin, Civera Huang. Ciriana membernya udah naik nih jadi Safir, terus Ciriana closing lagi Civera gitu kan. Nah, ketika Civera beli misalkan 1 paket, berarti kan Ciriana akan dapat 450.000 dikalikan 1 paket. Padahal masih ada selisihnya lagi dong, dari 550 tadi dikurangin 450.000, masih ada sisa 100.000. Lumayan lagi masuk kantong saya kan, 100.000. Padahal saya nggak kenal sama Vera, padahal saya nggak ikut prospek mungkin kan. Nah, itulah kenapa kita harus jadi member Diamond. Sekali lagi. Kalau cuman Ruby, cuman Safir tuh rugi banget. Nah, terus sekarang kita ngomong nih bonus harian yang ketiga, namanya bonus pairing atau bonus pasangan. Nah, di AFC itu kita menggunakan sistem binary, di mana hanya ada 2 kaki di bawah kita atau ada 2 titik di bawah titik kita. Contohnya seperti di gambar ini ya. Jadi sebelah kiri kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, bonus pairing itu dihitung dari jumlah paket, bukan dari jumlah orang. Ingat ya teman-teman, jumlah paket. Jadi bukan berapa orang yang ada di sebelah kiri atau berapa orang yang ada di sebelah kanan, tetapi berapa paket yang terjual di sebelah kiri dan berapa paket yang terjual di sebelah kanan. Contohnya, misalkan ada 3 orang di kiri dan 3 orang di kanan. Contoh misalkan masing-masing orang ini di sebelah kiri saya ada Ciriana, Cimerlin, ada Vera. Terus di sebelah kanan saya ada mungkin siapa ya? Kojohan. Terus ada Cilisa. Ada juga Ci Anita mungkin. Nah, berarti kan 3 orang masing-masing di sebelah kiri dan kanan kan? Kalau misalkan semua orang itu hanya membeli 1 paket atau sebagai member Ruby semua, berarti ada 3 paket di kiri dan 3 paket di kanan, bukan? Maka saya sebagai member di atas akan mendapatkan bonus pairing sebanyak 3 paket. Nah, bonus pairingnya berapa? Ini adalah perbandingannya. Kalau saya membernya Diamond, maka saya akan mendapatkan 300.000 per paket, per pairing. Jadi satu pairingnya itu akan mendapatkan 300.000. Jadi contoh ini ya, 3 paket di kiri dan 3 paket di kanan tadi kan. Nah, maka saya akan mendapatkan 300.000 dikalikan 3 paket hari ini. Karena terjadinya 3 pairing antara kiri dan kanan. Jadi udah ada pasangannya tuh, gandengannya udah kiri dan kanannya terjadi pasangan. Sama kayak dijodohkan gitu loh maksudnya. Nah, untuk seorang member Diamond itu ada batas maksimum per hari. Jadi tidak ada batas kedalaman, yang ada hanya batas per hari, teman-teman.
Jadi dalam satu hari seorang diamond itu bisa dapat bonus pairing atau bonus pasangan sampai 200 pairing per hari. Atau dalam satu bulan totalnya bisa 660 juta. Nah kalau safir dia cuma bisa dapat 200.000 per paket atau per pairingnya, dan seharinya tuh dibatasin maksimum 60 pasang. Jadi sebulan potensinya bisa 210 juta. Nah kalau ruby itu dia dapatnya 150.000 per pairing atau per paket pasangan ya. Jadi dan sehari cuma bisa 10. Bayangin aja sehari cuma bisa 10 pasang. 1.500.000. Sedangkan kalau diamond itu bisa sampai 200. Nah, dari sini aja coba teman-teman lihat potensinya 45 juta ke 660 juta, men. Gila nggak? Gila segede itu loh perbedaannya, padahal modal yang kita keluarkan juga nggak terlalu gede juga sebenarnya perbedaannya, apalagi dengan cicilan itu. Nah ini perbandingannya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bonus pairingnya diamond itu 300.000 dikalikan jumlah pasangan paketnya. Jadi kayak tadi ya, misalkan kiri ada 3, kanan ada 3, berarti hanya 3 pasang atau 3 pairing. Kalau misalkan kirinya ada 6 paket, kanannya ada 6 paket, maka ada 6 pasang. Berarti dalam satu hari saya dapat 1,8 ya. Nah, untuk yang safir juga begitu, 200.000 dikalikan jumlah berapa pasang. Kalau misalkan ada 6 paket kiri, 6 paket kanan, berarti dalam satu hari itu saya dapat 1,2. Karena tinggal dikalikan aja 200.000 dikalikan 6 pasang. Nah, kalau ruby itu saya dapatnya 150 dikalikan 6 pasang. Cuman 900.000. Bayangin tuh, 2 kali lipat loh. Padahal jumlah paketnya sama-sama 6 paket, tapi bonusnya bedanya 2 kali lipat. Nah, makanya kenapa saya tuh selalu bilang buat member-member saya di tim saya atau tim Doraemon Squad, saya selalu bilang buat kalian yang memang serius mau jalanin bisnis, segera cari cara buat upgrade ke diamond. Itu bukan sebenarnya kalau saya diem-diem aja sih, ya saya enak sih ya, terima bonus pass up terus kan. Terus setiap kali tim saya mereka jalan, mereka prospek, saya dapat bonus pass up terus. Nah itu kalau saya egois, saya pasti gituin kan. Tapi kita nggak bisa egois di sini karena di AFC itu kita harus kerja tim. Kita harus saling bantu antara downline maupun upline. Nggak ada yang namanya leader-leaderan karena semua orang itu leader ketika kita bisa merekrut orang gitu. Nah that's why kita harus benar-benar bantu tim kita untuk bisa menjadi member diamond sesegera mungkin gitu. Nah ini adalah contoh lagi nih, contoh bonus pairing kalau misalkan ada yang belum ngerti. Tadi sebelah kiri ada 6 paket, sebelah kanan ada 6 paket. Maka terjadi bonus pasangan sebanyak 6 paket. 300.000 kalikan 6 ya tadi. Nah terus gimana kalau misalkan ternyata yang di paket yang dibeli itu beda-beda antara kiri dan kanan. Nah ini adalah contoh ilustrasinya. Contoh saya diamond. Sebelah kiri saya ada paket safir itu Ciriana. Contohnya Ciriana masuk sebagai member safir. Terus Mgon masuk sebagai member ruby. Nah ketika saya merekrut mereka berdua, ini kan berarti Ciriana ada 3 paket, Mgon ada 1 paket kan. Nah artinya yang akan dihitung hari itu hanya 1 paket. Karena hanya ada 1 paket di sebelah kanan yang bisa dijodohkan sama di sebelah kiri. Jadi saya cuma dapat 300.000 kalikan 1 paket. Jadi hari ini saya dapat konnichiwa-nya, besok 300.000. Nah terus sisanya gimana? Nah sisanya itu akan disimpan teman-teman, nggak akan hilang. Jadi AFC itu baik banget deh pokoknya. Maksudnya tuh kita dikasih bonus. Biasanya kan kalau hari itu kita closing ya udah yang dibayar udah itu aja. Entah yang sisanya udah hilang, hangus gitu kan. Tapi kalau di AFC enggak. 2 paket yang masih ada di sebelah kiri punyanya Ciriana itu akan disimpan sampai nanti sebelah kanan saya akan masuk orang baru atau paket baru. Contoh misalkan Cimerlin, prospek. Dia closing tuh 1 orang lagi. Contoh misalkan Yora. Nah, misalkan Patricia Yora gitu. Si pilot cantik kita, dia masuk juga tuh, join juga karena mau konnichiwa juga dong. Nah, dia masuk sebagai member Ruby. Berarti akan ada tambahan 1 paket kan di kanan. Tadi kan kemarinnya kan di paket sebelah kiri masih ada sisa 2. Nah, ini paket yang tambahan masuk 1 ini akan dipasangkan lagi dengan yang di sebelah kirinya. Padahal yang merekrut Patricia Yora bukan saya, tapi Cimerlin.
Jadi bonus pairing ini bukan hanya bonus yang didapatkan atas rekrutan kita sendiri, tapi adalah bonus yang dihasilkan ketika semua orang yang ada di tim kita, entah itu kanan dan kiri, mereka melakukan transaksi atau mereka merekrut orang baru. Nah, jadi bonus pairing itu benar-benar bisa membantu kita juga, teman-teman. Jadi artinya ketika tim kita sukses, maka kita pun akan sukses gitu. Nah, ini dari bonus harian tadi ya, teman-teman. Jadi kita tadi udah bicara bonus sponsor, kita udah bicara bonus pass up, kita udah bicara bonus pairing. Bayangin, ini adalah bonus-bonus yang kita bisa dapetin harian. Di mana sih bisnis yang kita bisa dapetin harian dengan modal kecil, tapi income-nya tuh bisa sampai 660 juta loh sebulan, sorry. Gila nggak? Saya sampai waktu diceritain Cimerlin itu sampai, hah bener ini gitu loh. Jadi kayak enak banget gitu kan. Jadi udah langsung saya nggak pikir panjang lagi, udah langsung ambil aja lah, ikut aja lah gitu loh. Kalau memang dari segi perusahaan bagus, produk bagus, income-nya juga sesimpel ini, ya udah apalagi yang mau dipikir ya nggak? Gitu. Nah ini perbandingan bonus pairing tadi ya. Nanti kita akan kasih teman-teman slide-nya untuk bisa dibaca-baca lagi. Nah, dari semua konnichiwa kita yang setiap hari kita terima, itu akan dibagi menjadi 2. 80% dari SMS konnichiwa kita, dari bonus kita itu akan bisa dicairkan 1 hari berikutnya. Jadi kita bisa besok paginya itu udah bisa terima SMS konnichiwa, kita udah bisa langsung lihat tuh di akun kita udah masuk uangnya 80%. Itu bisa kita tarik langsung. Kalau kita withdrawal, kita akan kena biaya admin. Atau kita bisa pakai juga untuk meregistrasikan member baru atau melakukan transaksi pembelian paket yang baru lagi. Gitu. Nah, sedangkan 20%-nya kemana? Bukannya dibalikin sama AFC atau dimakan saya atau diambil Cimerlin, enggak ya. Tapi tetap ada di akun kita, akan masuk di namanya saldo redemption, di mana 20% ini akan bisa kita tukerin dengan produk-produk AFC yang lain. Karena produk AFC itu banyak teman-teman sebenarnya dan produknya itu semua bagus-bagus. Jadi 20% ini kita bisa pakai buat beli produk AFC gitu. Jadi kita udah punya tabungan istilahnya. Selain itu 20% ini itu akan dihitung sebagai bonus Unilevel. Nah, ini yang seru. Masih semangat nggak ya gitu kira-kira? Mau tahu sih, atau mungkin udah tidur. Kita ini ngomong duit loh teman-teman, kita ngomong duit. Kasih duit dulu, Fen. Kasih duit. Jadi mau kuis? Mau kuis? Boleh nggak kasih kuis 1? Nah, ini adalah gambar-gambar produk-produk yang bisa ditukar dengan poin kita yang 20% tadi. Hanamai ini adalah essence wajah untuk biasanya cewek-cewek udah pasti suka. Nggak cuma cewek-cewek loh, cowok-cowok juga suka loh ini. Di tim saya ada cowok-cowok tuh udah pakai Hanamai mukanya glowing banget. Terus ada Lutein Shop ini juga bagus buat mata. Ada juga masker wajah ini bagus banget. Muka bisa lembab, bisa cerah gitu besoknya. Terus ada juga sunblock, ada premium nano kolagen. Ini dulu ketika saya belum pernah kenal AFC, saya pernah beli produk ini tuh di Guardian. Dulu kan AFC pernah jual nano kolagen di Guardian. Saya nggak tahu kalau itu ternyata produk AFC. Nah sekarang saya bisa belinya pakai poin dong gitu loh, kan lumayan gitu. Nah kita sekarang akan bahas tentang bonus Unilevel. Seru nih teman-teman. Teman-teman harus konsentrasi bener-bener nih bonus Unilevel nih. Saya aja harus berkali-kali ngulang baru paham. Nah, bonus Unilevel itu tadi kita ngomong yang 20% ya teman-teman. Jadi dari bonusnya kita, 20%-nya itu kan masuk ke redemption. Nah, secara uangnya itu masuk ke bonus redemption. Tapi secara poinnya itu akan ada namanya poin lagi. Poin BV tadi yang saya bilang bisnis bonus value ya, atau bisnis value ya. Nah, contoh misalkan dalam 1 bulan teman-teman punya bonus totalnya itu harus minimal sebesar 8.250.000 untuk bisa mendapatkan hak atas bonus Unilevel. Bonus Unilevel ini dibayarkan setiap tanggal 1 teman-teman. Jadi kita contoh dalam 1 bulan ini, bulan Februari
kita melakukan transaksi, kita closing, kita beli lagi produk, itu kan kita dapat bonus tuh, dapat konnichiwa. Nah, ketika bonus kita itu di total sudah nyampe 8.250.000, artinya kita udah qualify atau kita udah berhak atas bonus Unilevel. Nah, jadi kita harus pastiin konnichiwa kita nyampe nggak 8,250. Kalau kita udah konnichiwanya udah nyampe, udah pasti kita berhak atas bonus Unilevel. Nanti di account kita itu akan muncul tulisannya you are qualified gitu. Nah, jadi 8.250 ini kan tadi 80%-nya bisa ditarik ke rekening ya. Jadi 6,6. Nah, sisanya itu adalah 1.650. Di mana 1.650 ini adalah setara dengan 1 box atau 75 BV. Nah, jadi sampai sini paham dulu ya. Jadi 1.650 itu setara dengan 75 BV. Artinya kita punya bonus redemption-nya 1.650, berarti kita udah punya poin 75 BV. Di mana poin ini setiap bulan akan dipotong oleh sistem. Jadi poin 75 BV ini akan dipotong sama sistem. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan bonus Unilevel. Jadi upline saya, nih Cimerlin kan upline saya langsung nih yang merekrut saya tuh. Ketika saya punya bonus di account saya itu 1.650 dan sebesar 75 BV, 75 BV-nya kan di debit sama sistem. 75 BV tanggal 30 Januari kemarin, 31 Januari di debit sama sistem 75 BV. Nah, dari 75 BV ini, ketika sistem sudah berhasil mendebet akun saya segitu, maka Cimerlin, Ciriana, dan atas-atasnya lagi, itu akan mendapatkan bonus Unilevel dari saya. Gitu. Nah, begitu juga dengan saya. Ketika saya sudah mencapai 1.650 di redemption, atau saya punya poin 75 BV, berarti kan saya qualified. Kalau misalkan member yang saya rekrut, contoh, saya ada rekrut kan Jiang Vivin, fotografer Surabaya. Terus ada lagi si Diana Halim. Diana Halim itu kan direkrut sama Jiang Vivin. Nah, kalau misalkan Vivin dan Diana Halim, mereka juga mendapatkan bonus totalnya itu dalam 1 bulan 8.250.000, berarti kan mereka juga punya saldo 1.650.000 dong di redemption dan poin 75 BV. Berarti saya berhak atas bonus dari mereka berdua, bonus Unilevel. Gitu. Jadi contoh ya, kita kasih ilustrasinya begini. Ini kita ngomong kalau yang warna merah itu berarti saya udah qualify. Artinya saya udah punya bonus redemption itu 20% itu tadi 1.650 atau setara dengan 75 BV, ya kan? Kalau yang putih ini berarti dia belum punya bonus sampai 8.250 atau 20%-nya itu dia belum mencapai 1.650. Paling gampang teman-teman kalau di account lihat aja saldo redemption kalian berapa gitu loh. Nyampe nggak 1.650. Nah, kalau nyampe berarti kalian udah qualify. Itu contohnya ini saya nih, yang merah saya ya di atas. Kemudian saya rekrut B. Rekrut Vivin. Vivin juga ternyata punya bonusnya 8.250, berarti kan dia punya saldo 1.650 atau dia punya saldo poinnya 75 BV kan. Maka saya akan mendapatkan bonus Unilevel dari Vivin. Lalu Vivin rekrut lagi misalkan C atau Diana Halim. Kemudian Diana Halim juga ternyata bonusnya itu sebulan bisa 8.250. Nah, dengan kondisi seperti itu berarti saya akan dapat lagi bonus dari Vivin, bonus dari Diana gitu loh. Begitu juga selanjutnya, contoh Diana rekrut lagi orang, kemudian orang E ini rekrut lagi, ini akan terjadi sampai 10 kedalaman. Jadi kita akan mendapatkan itu bonus bulanan itu sampai level 10 kedalaman. Itu adalah the real passive income kita, teman-teman di sini. Jadi ini adalah passive income kita. Kenapa saya bisa bilang passive income? Karena kita itu kan contoh nih ya. Contoh saya merekrut Vivin B, terus Vivin merekrut C Diana,
Diana merekrut lagi, D ini mungkin Riana, terus merekrut lagi E Merlin, F, dan seterusnya. Misalkan nih, Vivin punya bonus bulan Januari kemarin 100 juta. Berarti 80%-nya kan dicairin tuh sama dia ke rekening. 20%-nya dari 100 juta itu kan 20 juta. Ya kan? 20 juta dibagi 1.650.000 tadi kan kita hitungannya per 1.650 ya, 75 BV itu ya. Berarti kan setara dengan 900 BV. Kalau 1.650 kan 75 BV. Kalau 20 juta berarti kan 900 BV ya. Nah, berarti di akunnya Vivin akan tersimpan itu 900 BV. Nah, sedangkan perusahaan itu hanya mendebet setiap akhir bulan itu cuma 75 BV setiap akhir bulan. Berarti saya akan mendapatkan setiap bulan itu bonus Unilevel dari Vivin itu setiap bulan pasti dapat karena dia masih punya saldo 900. Bulan ini dia didebet 75. Bulan depan didebet lagi 75, saya dapat lagi. Itu. Maka saya selama 1 tahun ke depan itu udah mendapatkan kepastian dari bonusnya Vivin itu tadi. Walaupun saya misalkan bulan depan nih saya nggak ada closing, saya nggak ada dapet prospekan baru misalkan, tapi saya tetap dapat tiap bulan itu bonus minimal 10 juta lah, saya pasti dapat gitu kan. Berarti ketika saya bonusnya udah dapat 10 juta, udah pasti saya dapat tambahan bonus Unilevel ini tadi dari Vivin. Itu akan berlangsung sampai bonus poinnya dia yang 900 BV ini habis. Bayangin teman-teman, gimana kita nggak bisa bilang itu adalah passive income. Itu uang semua Pak, iya uang semua, bukan uang kertas atau bukan uang monopoli Pak. Makanya kenapa AFC ini itu benar-benar bisa kita apa ya, maksudnya tuh worth it banget gitu loh, karena bonus ini pun itu bisa diwariskan teman-teman. Di AFC itu bisnis kita bisa diwariskan. Jadi kalau misalkan nih saya udah ternyata tiba-tiba Tuhan panggil saya, anak-anak saya itu bisa mendapatkan bonus yang udah saya hasilkan selama ini gitu loh. Jadi benar-benar AFC tuh memikirkan tuh sampai segitunya, gila nggak? Makanya kenapa kita tuh cinta banget sama AFC. Gitu loh, bayangin aja kalau misalkan saya punya bisnis minuman, kalau saya tutup usia, anak saya kan nggak bisa mereka operate itu bisnis kan gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kan pasti udah nggak keurus. Tapi kalau di AFC sistemnya tuh udah berjalan, anak saya udah tinggal nikmatin hasilnya gitu. Terus kita lanjut nih. Nah jadi bonus Unilevel itu kita berhak mendapatkan sampai 10 kedalaman. Coba teman-teman lihat di sebelah kiri ya. Memang kelihatannya nilainya kecil ya 75.000. Tapi ini nggak berbatas teman-teman. Semakin banyak kita rekrut orang, maka kita akan mendapatkan jumlah makin gede juga dari bonus Unilevel gitu loh. Bahkan yang leader-leader atas itu mereka udah dapat bonus Unilevel tuh sebulan tuh bisa 200 juta. Itu adalah passive income loh teman-teman. Nah, jadi benar-benar ini tuh kadang-kadang kita nggak ngelihat gitu. Padahal ini bonus ini kalau dikalikan berapa orang, ya gede juga gitu. Semakin banyak. Jadi intinya kalau di AFC, intinya gini, saya harus punya income minimal 8.250.000. Terus member saya, downline saya, mereka juga harus punya income minimal 8.250.000. Jadi artinya di sini kita nggak bisa mau sukses sendiri, kita nggak bisa mau kerja sendiri. Kita benar-benar harus bantu member-member kita. Kita harus bantu downline kita supaya mereka bisa mendapatkan income minimal 8.250.000. Karena dengan mereka mendapatkan income segitu, kita akan berhak atas bonus Unilevel. Kira-kira gampangnya seperti itu teman-teman. Intinya teman-teman harus punya rekrutan. 1. Kedua, teman-teman harus bantu teman-teman rekrutan ini untuk bisa merekrut orang baru. Terus jadi akan terduplikasi terus seperti itu, gitu. Dan ketiga, teman-teman harus bantu mereka untuk bisa punya income 1 bulan 8.250.000. Udah, itu pegangannya. Jadi kita sendiri harus punya income 8.050.000. Rekrutan kita juga punya income segitu.
anaknya juga punya income segitu, cucunya juga punya income segitu. Pokoknya sampai 10 kedalaman. Gitu ya. Kira-kira dari ini pusing nggak teman-teman? Ada yang belum paham atau udah paham? Kalau saya sih lebih sabar dari Pak Niko sih, tenang aja. Pak Niko nggak ada ya kali di sini ya Pak, sorry ya Pak. Pak Niko nggak ada, tenang. Oke, terus ini tadi ada yang tanya, kalau misalkan bonus Unilevel, kalau misalkan claim redemption itu apakah bonus Unilevel poinnya berkurang? Tidak. Jadi bonus Unilevel itu kan tadi diambilnya dari poin yang 20%. Tapi jadi 20% itu ada nilai tunainya dan ada poinnya teman-teman. Jadi nilai tunainya ini yang akan ditukarkan barang, poinnya yang akan dipotong untuk bonus Unilevel. Jadi beda ya, ini nggak mempengaruhi gitu. Terus sekarang kita nih kira-kira seperti inilah bayangannya ya. Contoh misalkan nih saya merekrut 5 orang. Ciriana, Cimerlin, Yora, Vivin, Diana. Contohnya ya, 5 orang. Maka saya akan dapat tadi berapa? Level 1 75.000 kan? 75.000 dikali 5 orang. Maka saya akan mendapat bonus Unilevel 375.000. Ya kan? Lalu 5 orang ini mereka masing-masing rekrut juga. 5 rekrut lagi 5. Berarti 1 kalikan 5 kali 5 25 orang, bukan? Nah, kalau 25 orang ini semuanya kita berhasil bantu mereka untuk bisa dapat income sebesar 8.250.000 masing-masing, maka saya akan mendapatkan bonus Unilevel sebesar 1.875.000. Nah, begitu juga selanjutnya 25 orang ini rekrut lagi 1 orang. 25 kali 5, 125. Maka saya akan dapat lagi 4.600.000. Segitu terus teman-teman. Jadi kita harus duplikasi semua orang yang ada di tim kita tuh punya income minimal 8.250.000. Gitu. Terus lanjut bonus tahunan. Waduh, nggak habis-habis bonus AFC ya ternyata ya. Udah bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan. Gile. Gimana kita nggak kekenyangan bonus kalau di AFC ini mah gitu loh ya. Nah sekarang kita bahas bonus tahunan. Jadi di AFC itu ada namanya annual rank. Annual rank itu dimulai dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai 25 September 2021. Jadi kita punya waktu 1 tahun teman-teman, 365 hari. Nah dalam 1 tahun, kan tadi kita setiap hari terima bonus pairing ya. Kita kan terima konnichiwa bonus pairing tuh. Nah, setiap kali bonus pairing kita terjadi, kita setiap hari dapat bonus konnichiwa dari bonus pairing, itu akan dihitung teman-teman. Contoh, hari ini saya prospek Cimerlin, misalkan 3 paket. Cimerlin beli Safir, 3 paket. Terus saya prospek siapa ya? Ko Andri misalkan. Ko Andri beli 3 paket juga, beli Safir. Berarti kan saya taruh kiri 3 paket, kanan 3 paket kan. Berarti kan saya hari ini pairing 3 paket, 3 pairing. Nah, hari ini saya dapat konnichiwa 300.000 kalikan 3 pairing. Nah, berarti pairing saya hari ini terjadi 3. Terus besoknya lagi, saya closing lagi. Atau mungkin Cimerlin atau Ko Andri ada closing lagi. Nah, pairingnya lagi, saya akan dapat lagi kan besok gitu. Terjadi pairing lagi, misalkan terjadi besok 6 pairing gitu. Berarti ditambahkan hari ini 3, besok 6, totalnya 9. Nah itu akan diakumulasi terus teman-teman. Setiap kali kita dapat bonus pairing, itu akan dihitung poinnya. Ketika pairing kita sudah mencapai 100 pairing, maka kita akan mendapatkan reward sebesar 5 juta dan kita udah mendapatkan predikat Toreda. Ini adalah predikat paling pertama di AFC. Nah, setelah itu kan udah misalkan nih, udah 2 bulan saya join AFC, saya berhasil mendapatkan bonus sebanyak 100 pairing. Berarti saya udah dapat level Toreda dong gitu. Tapi uangnya belum cair teman-teman karena belum selesai pairingnya. Itu akan terus diakumulasi. Jadi sampai nanti tanggal 25 September 2021 kita finish di garis yang mana. Misalkan nih, selama saya join dari bulan
ini misalkan bulan Februari sampai bulan September nanti totalnya saya udah dapat bonus pairingnya itu misalkan 5.000 pairing. Berarti saya akan mendapatkan, saya berhentinya itu finishnya itu di Shogun. Dengan kata lain, saya akan mendapatkan tambahan. Ini tambahan loh ya. Uang cash langsung fresh gitu. 575 juta. Bayangin, dari bonus yang kemarin-kemarin saya dapat itu masih ditambahin lagi 575. Gila. Nah, ini masih Shogun loh. Kita lihat ya, rank di atas Shogun apa? Ada lagi teman-teman. Kita punya namanya Daimyo, Bushido, Double Bushido, dan Triple Bushido. Nah, kalau Bushido itu dia dalam satu periode, pairingnya udah 30.000 pairing yang dibayarkan gitu loh. Nah, berarti misalkan nih, Feni, amin kalau jadi Bushido 2021. Misalkan Feni ternyata 25 September bisa dapat sampai 30.000 pairing. Berarti saya akan dapat tambahan duit tuh dari AFC sebanyak 3,5 M. Gila, 3,5 M, men. Mau cari siapa yang mau kasih gitu hari gini, mau kasih 3,5 M. Ya kan? Kita aja ngasihnya cuma 100.000. Terus habis gitu, ya udah. Nah, menurut teman-teman ini mustahil nggak? Kira-kira nilai ini tuh kayak mimpi kali ya gitu. Ya nggak? Enggak loh teman-teman, di AFC itu kita sudah punya 8 orang Bushido. Jadi di AFC ini tuh semua rank itu bisa dicapai oleh siapapun. Selama kita melakukan bisnis ini dengan serius, full heart, full time kalau perlu gitu loh. Nah, saya yakin gitu loh. Kalau kita benar-benar full time di AFC, kita bisa mencapai, kita bisa finish di garis Bushido. Saya yakin itu. Yang penting kita melakukan dengan full integritas ya teman-teman. Jangan terus menghalalkan segala cara rekrut ngebajak member tim lain kek atau mungkin undercutting kek. Nggak bisa ya teman-teman. Kita nggak boleh, karena saya percaya tabur tuai. Kalau kita naburnya kayak gitu, ya suatu saat kita akan menuai hal yang sama. Ya nggak? Nah, kita sekarang udah ngomong bonus nih. Selain bonus duit, ternyata tuh ada bonus juga jalan-jalan. Walaupun sekarang kita lagi nggak bisa jalan-jalan, ya udah kan lihat gambarnya kan seneng. Nah, kita buat tabungan aja nih tripnya. Nanti kalau pandemi udah selesai, kita jalan-jalan setahun penuh sama AFC. Gitu. Nah, kita punya namanya kontes trip Rusia. Nah, untuk bisa dapetin satu tiket Rusia ini, kita harus rekrut sebanyak 14.400 BV atau setara dengan 16 diamond atau 96 ruby. Gitu. Terus, nah di AFC, karena AFC ini kan adalah brand Jepang, jadi kita nggak boleh sembarangan pakai nama AFC Life Science di Facebook, di Instagram, ataupun di website. Kalau AFC aja boleh, tapi kalau AFC Life Science nggak boleh ya teman-teman, karena ini benar-benar official name-nya AFC, kita nggak bisa pakai sembarangan. Oke. Terus kita juga nggak boleh menjual produk-produk AFC ini di marketplace, jadi Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Memang saat ini masih banyak oknum-oknum yang nakal, tapi saya sangat appreciate dengan AFC, itu benar-benar mereka komit untuk membasmi seller-seller yang ada di marketplace gitu loh. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat, kalian bisa laporin ke kantor supaya kantor pun bisa cek gitu loh. Karena setahu saya banyak orang-orang yang ditangkap gitu loh dari jual online, terus mereka diselidiki sampai dilaporin ke polisi juga. Jadi AFC itu punya tim advokat ya untuk membasmi ke perbuatan-perbuatan yang seperti itulah gitu. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi kita nggak ngomong doang, AFC itu udah bener-bener sampai didatengin polisi. Coba kalau teman-teman jual di marketplace terus didatengin polisi kayak gini, apa nggak pengen kencing tuh? Kan serem ya gitu loh. Jadi ngapain kita tuh mainnya udah yang aman-aman aja gitu. Jadi undercutting ini juga parah sih. Maksudnya gini ya.
kantor udah menetapkan kita nggak boleh menjual di bawah harga gitu loh. Kenapa? Karena kita tuh pengen kan AFC ini long lasting gitu loh. Kalau harga semakin hancur, ya maka AFC tuh pasti udah males ngurusin kita gitu loh. Udah tutup aja gitu kan. Kalau kalian ngancurin sendiri bisnis ini tuh ya kalian sendiri yang bego sih menurut aku gitu loh. Jadi kalau misalkan kita punya tanggung jawab semua sama-sama untuk membasmi undercutting. Karena apa? Kita itu harus jaga minimal 3 level ke bawah kita. Kalau sampai ternyata, contoh misalkan saya punya member Cimerlin, terus Cimerlin ini undercutting, ketahuan Pak Niko, disuspend sama Pak Niko. Nah, kalau misalkan lebih dari 3 kali ya, kalau 5 kali, gila, saya punya apa yang saya bangun selama ini, kerajaannya tuh runtuh gara-gara 1-2 orang member kita aja gitu loh. Jadi ya bukan cuman orang-orang itu aja yang harus menjaga, tapi kita semua juga harus jaga gitu. Nah, terus udah selesai sih ini. Nah, masih ada nggak sih orangnya atau udah pada kabur? Atau nungguin kuis ya? Akhirnya selesai juga. Thank you ya, Feb. Penjelasannya sangat-sangat kayaknya tadi ada yang nanya income kalian berapa gitu loh. Kan pengen tahu tuh dari tadi ngomongin bonus tuh, ceritain income-nya, Fen. Nah, nanti dikira kita tuh halu lagi ya, dikira kita halu ngomong doang gitu. Kalau saya join AFC dari bulan pertengahan Juli gitu. Terus saya juga bayarnya nyicil. Waktu itu paket diamond, tapi kita nyicil karena kan pandemi lagi. Perlu biaya dong, perlu duit yang, berarti perlu modal juga loh. Yes, perlu modal dong, Ci. Namanya bisnis kan kita perlu modal. Kalau nggak modal, terus gimana? Cuman di AFC modalnya bisa dicicil, Ci. Bayangin modalnya aja pertama kali Ci ini keluar berapa ya? Boleh saya waktu itu kan join diamond 21 juta kan. Beli, jadi member langsung jadi diamond ya, Ci? Iya, saya langsung jadi diamond waktu itu. Tapi saya beli konsumsi sendiri atau jual kasih orang? Konsumsi sendiri, Ci. Waktu itu saya kan memang pengen coba produknya. Jadi saya beli diamond, terus saya nyicil pakai kartu kredit, cicilan 12 bulan. Nah, 1 bulannya saya cuma bayar 1,8. Jadi saya gesek bulan Juli, baru mulai cicilan pertama tuh kan di Agustus, 1,8 tuh. Tapi di akhir Juli, saya udah dapat income 19 juta, Ci. Jadi saya belum bayar modalnya, tapi udah dapat income-nya 19 juta. Terus di Agustus kan saya bayar cicilan pertama tuh 1,8. Nah, di bulan Agustus terakhir income saya udah 100 juta, Ci. Nah, kira-kira baru bayar modalnya 1,8 tapi dapat bonusnya udah 119 juta. Berarti kan Cici kan udah jadi member diamond itu, berarti kita cari orang supaya jadi member dan orang itu beli juga kan sama Cici kan? Intinya yes, kan jadi saya sharing, Ci. Saya di sini cuman sharing ke teman saya gitu kan. Saya bilang, udah tahu AFC nggak sih gitu. Terus mereka bilang prospeknya ke orang gimana gitu loh. Misalnya saya ini orang baru di sini. Nah, saya baru tahu AFC, jadi cara perkenalkan produk kalian gimana ini? Berapa bagus produk kalian? Nanti di training gitu. Itu nanti di training. Ya, itu nanti di training. Sekarang kan banyak juga ya produk yang lain juga ya. Saya rasa kayaknya banyak juga loh sekarang produk kesehatan juga yo. Gitu yes, loh. Betul. Jadi nanti gini, Ci, di AFC itu kita punya namanya sistem. Jadi kita punya support system. Setiap tim di AFC itu punya support system yang akan membantu Cici. Gimana cara prospek, gimana cara closing, gimana cara bonding gitu loh. Karena kita di sini bukan hanya kerja sendirian, tapi kita harus kerja tim, benar-benar harus kerja tim. Kalau di AFC itu nggak boleh egois. Jadi kita memang setiap tim akan membantu setiap membernya untuk bisa memulai bisnis ini. Jadi step by step-nya itu akan ada semua, Ci. Itu bagusnya di AFC gitu, karena kan sekarang semua juga udah serba online ya. Gitu. Oke. Oke. Ini aja apa? Tadi katanya kan ini pada banyak nih yang nanyain kuis-kuis apa segala macam. Nah, mungkin monggo boleh dilanjutin dulu nih. Ini ya, kuisnya Cimerlin. Kuisnya sesuai janji kita ya. Jadi kita
kita akan kasih 3 pertanyaan. Saya 1, Feni 1, Riana 1 ya. Oke, pertanyaan pertama dari saya. Sorry, Ci. Hadiahnya. Sebelum kita masuk ke kuis, tadi kan yang ngomong income baru Ci Feni. Gimana nih yang duanya lagi belum nih? Mungkin pada penasaran nggak sih teman-teman? Pada mau tahu nggak sih dapat berapa? Mau tahu aja apa mau tahu banget nih? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak dulu? Kalau nggak mau tahu, yang ngapain kita kasih tahu, bener nggak ya? Iya, bener. Pada mau nggak nih tahu teman-teman? nggak? Ayo dong, ketik. Japri. Ya, kalau ada 10 orang yang mau kita kasih tahu. Masa udah dijelasin bonusnya seperti apa, udah dijelasin kayak gimana sistemnya di AFC, kan kita juga pasti mau tahu dong. Kira-kira penghasilannya berapa sih? Income-nya berapa sih? Gitu loh. Boleh, silakan. Ciriana deh. Ya, saya join bulan Maret 2020, tanggal 18 tepatnya. Sekarang income saya Januari kemarin itu totalnya 189.975.000 income Januari 2021 ya. Total income dari Maret sampai ke Februari tanggal hari ini, kemarin saya hitung 1,3 M lebih lah. Angka belakangnya nggak usah. Jadi, duit kan ya? Baru 11 bulan. Belum setahun loh, teman-teman. Kalian bayangkan dulu ya, kayak Busido itu berapa income-nya? Kami 11 bulan udah segitu. Busido, wah ngeri deh. Jadi aku bilang, aduh kalau nggak ikut, sayang banget. Bener-bener. Wah, saya kalau ngelihat income-nya Ko Yohanes tuh ngiler aja dia pokoknya setiap hari. Ngeces. Udah, sekarang Merlina berapa? Kalau saya berapa ya? Kan saya joinnya sama kayak Riana bulan Maret. Tapi saya nggak langsung jalanin. Itu yang saya menyesali juga tuh kenapa nggak langsung jalan ya. Jadi saya mulai aktif itu bulan Juni. Berarti kurang lebih 9 bulan ya, 9 apa 8 bulan. Income saya sampai saat ini sebesar 700-an juta deh. Untuk bulan Januari aja itu income-nya sekitar 139 ya. Iya. Lumayan kan? Lumayan. Kalau saya masih 6 bulan malah, karena saya kan paling terakhir ikutnya setelah Cimerlin. 6 bulan totalnya udah sekitar 807 juta, teman-teman. Bulan Januari kemarin. Itu juga yang menandakan bahwa siapa yang masuk duluan itu nggak menjamin income-nya lebih besar ya, Fen ya. Benar. Karena di AFC itu ini masuk di setelah saya, tapi income dia lebih besar loh, Ya, jadi total istilahnya tuh AFC tuh nggak fair gitu. Jadi bukan berarti yang udah join duluan lebih sukses dari kita, enggak. Tapi di sini benar-benar yang mau kerja dengan full heart, benar-benar kerja, benar-benar mau berusaha, pasti itu yang bisa berhasil gitu loh. Nah, teman-teman kalau nggak mau mencoba, kalau nggak mau mencoba gitu, kapan kita dapatnya kan gitu. Yang penting tuh sekarang coba dulu, ambil dulu teman-teman peluang ini. Mumpung AFC ini masih baru, AFC ini akan membawa produk-produk yang luar biasa lagi ke depannya. Jadi sekarang ini teman-teman boleh kontak yang ngajak ke Zoom ini, gitu. Nggak usah takut jalaninnya. Kenapa? Kok enggak? Iya kok. Kita langsung kuis aja kali ya, kan? Udah mau selesai ini. Iya. Ya, mungkin langsung kuis nih kita. Oke, pertanyaan pertama dari saya ya. Tadi saya menjelaskan bahwa ada 3 kantor AFC di Indonesia, itu Jakarta, Surabaya, dan Medan. Coba kalian sebutkan satu yang akan coming soon ya. Di kota manakah itu? Nah. Waduh. Mau cari yang pertama ya? Iya, yang paling pertama ya. Kok Angga liatin yang pertama siapa kok? Lihat ya yang pertama. Bandung kan jawabannya ya, bener ya? Iya. Iya. Ini kita cek yang pertama. AFC SOP Makassar. Nah. Nanti setelah selesai nanti chat ke mana ya?
Ke DM aja AFC Doraemon Squad, AFC.Doraemon. Boleh di-share. Ya. Oh, oke, Feni ketik aja, Fen. DM ke itu, nanti kita akan kasih hadiahnya ya. Oke, Riana, satu pertanyaan. Pertanyaan saya ya tentang produk. Siapa yang inventor marine placenta namanya? Yang menemukan marine placenta. Ya, namanya siapa? Ayo. Langsung banyak banget. Mare. Nama lengkap atau nama panggilan nih? 100.000. Yang paling lengkap dong. Nama paling lengkap. Oke, ini ada Robert Mati Tawaer, tapi dia jawabnya Eto. Di bawahnya ada AFC Magical Team David, itu dia jawabnya Tadashi Eto. Ada yang jawab angga kan ya? Lumayan buat beli. Ada yang jawab angga kan ya? Enggak ada. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, dari Feni. Ini tentang bonus nih. Aku mau tahu ada nyimak nggak? Bonus AFC yang dibayarkan setiap tanggal 1. Namanya bonus apa? Gue boleh ikutan nggak? Gue boleh ikutan nggak? Multi level, teman-teman. Oke, ini udah ada yang pertama jawabannya. Yang jawabannya pertama ini ada namanya Nini. Nini jawab Unilevel. Nah, selamat. Congrats ya buat yang udah dapet. Nanti tolong di DM ke AFC Doraemon Squad ya. Thank you. AFC Doraemon Squad, saya bantu ketikin ya. Makasih ya. Iya. Itu benar ya, Ci ya? Thank you. Ya benar. Oke. Thank you teman-teman buat waktunya. Kita malam hari ini thank you banget buat atensinya teman-teman, buat yang yang diundang nanti segera ke orang yang mengundang. Kita tunggu ke kalian bergabung bersama kita di AFC ya. Kita bergabung. Kontak ya semua yang ngajakin ke sini, kontak masing-masing yang ngajakin ke Zoom ini ya teman-teman. Ambil dulu peluangnya, bisa nggak bisa nanti kita yang ngajarin, tenang aja. Betul. Oke, begitu. Thank you Angga, thank you. Thank you buat pasukan Doraemon, thank you buat semua yang udah. Thank you Angga, thank you AFC. Thank you Pak Niko.